Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pelatihan membuat dokumen ilmiah serba otomatis dengan menggunakan Microsoft Word. Ya. Untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang keempat dengan materi yaitu membuat daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis. Nah, untuk membuat daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis akan mengacu kepada tabel-tabel atau gambar-gambar yang berada di dalam isi dokumen ilmiah atau laporan, sehingga nanti list-list tabel tersebut, ya item-item tabel tersebut atau gambar akan dimasukkan ke halaman daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis. Ini sama halnya kita mempelajari kaitannya dengan membuat daftar isi otomatis. Oke, untuk lebih detailnya kita akan praktekkan ya. Oke, Bapak Ibu silakan membuka file latihan yang kemarin ya. Kita akan teruskan di sini. Kita akan simulasikan membuat tabel dan gambar di beberapa bab ya. Oke. Di sini contohnya ada tabel, kita buatkan aja, ada nomor, nama, NIS, keterangan atau yang lainnya ya. Oke, kita buatkan di sini nomor, nama, terus di sini NIS, terus sebelahnya jurusan gitu ya. Terus di sini seperti ini. Oke, ini sekedar contoh aja. Terus nanti biasanya kalau untuk tabel itu ada keterangan atau judulnya ya, dan letaknya di atas ya. Nah ini ya. Nah, dalam pembuatan tabel di dalam dokumen ilmiah atau laporan biasanya ada label ya. Nah, label di sini juga ada ketentuannya ya, dan ada penglabelannya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk tabel di sini ada angka 1 dan 1 ya. Jadi ini sama halnya ketika kita membuat penomoran di bagian sub ya. Nah, angka 1 ini adalah untuk posisi babnya. Terus yang satu belakangnya ini merupakan urutannya. Ya gitu ya. Jadi nanti kalau di bawahnya ada tabel masih di bab 1, berarti tabel 1.2, yaitu tabel di bab 1 urutan kedua. Kayak itu ya. Nah, akan tetapi untuk penulisan label tabel di sini itu tidak secara manual seperti ini ya. Kita akan menggunakan fasilitas yang ada di dalam Microsoft Word, yang nantinya label ini akan dimasukkan ke daftar tabel secara otomatis ya. Secara otomatis sampai sama dengan daftar isi, sampai dengan nanti letak angka halamannya di mana ya. Kayak itu kita lanjutkan di sini. Nah, untuk membuat label, posisikan kursor kita itu di depan judul tabel ya. Contohnya di sini di depan huruf D. Nah, setelah itu kita pilih reference ya. Nah, kita tunggu dulu sampai membuka menu referensinya. Nah, setelah itu di sini ada caption ya di pojok kanan ya, pojok kanan atas. Di sini kita pilih insert caption ya. Kita klik di sini. Nah, terus kita akan buatkan label di bagian kotak caption ini. Nah, untuk komputer yang belum pernah membuat label seperti ini, biasanya yang muncul label ini hanya figur ya. Jadi kalau saya lihat di sini banyak ya, karena saya sering menggunakan penglabelan dengan
macam seperti ini ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang belum ada label seperti ini yang gambar dan tabel ya, kita akan buatkan dulu dengan menekan tombol new label. Oke, ini ya, kita klik. Nah, di sini nanti ada kotak isian new label. Kita tuliskan aja di sini tabel ya. Nah, T-nya besar. Terus setelah itu diberikan spasi, terus berikan angka 1 dan titik ya. Sehingga di sini tabel spasi 1 titik. Setelah itu di OK ya. Nah, sehingga nanti untuk caption labelnya otomatisnya yaitu tabel 1.1 ya. Satu belakangnya ini adalah merupakan urutannya. Setelah itu di OK. Nanti akan muncul seperti ini dan kita sedikit rapikan untuk posisinya, untuk stylenya, terus warnanya ya, terus untuk ukurannya juga ya. Dan nanti juga ini dirapikan di angka 1 itu ada renggang ya. Terus kita berikan spasi supaya tidak rapat. Nah, seperti ini ya, jadi kelihatan rapi. Oke, selanjutnya saya berikan contoh lagi untuk masih di dalam bab 1 ya. Jadi masih ada tabel lagi. Contohnya di sini judulnya daftar nama siswa kedua ya, contoh ini ya. Nah, setelah itu kita akan membuatkan label berikutnya masih di dalam bab 1, yaitu dengan mengklik reference, terus insert caption. Nah, di sini kita melanjutkan untuk label tabel spasi 1 titik ya. Dan tentunya juga di captionnya akan otomatis urutannya menjadi angka 2. Setelah itu di OK. Terus nanti ini dirapikan ya. Oke, ini ya sudah jadi 2 tabel dalam 1 bab. Nah, sekarang kita contohkan di bab 2 ya, dan tentunya juga ini sambil jalan kita atur untuk posisi ukuran yang untuk judul bab 2 tinjauan pustaka ya. Oke, ini contohnya. Nah, di sini ada tabel lagi ya. Ini sekedar contoh aja. Oke, di sini saya contohkan daftar nama siswa ketiga. Oke, ini ya. Setelah itu posisikan kursornya di depan, terus kita pilih reference lagi, terus insert caption. Nah, karena ini posisinya di bab 2, berarti kita tidak menggunakan label tabel spasi 1 titik. Jadi kita harus menggunakan label yang baru, yaitu tabel spasi 2 titik. Nah, silakan nanti Bapak Ibu klik new label ini, terus kita ketikkan tabel spasi 2 titik. Nah, ini untuk tabel yang berada di bab 2 ya. Di OK aja. Setelah itu di OK lagi. Nah, nanti sama kita rapikan juga ya. Oke, ini Bapak Ibu ya. Saya contohkan aja di sini untuk sementara ada tiga tabel ya dalam dokumen ilmiah atau laporan ya. Setelah itu kita akan masuk ke daftar tabel ya. Dan di sini kita akan munculkan secara otomatis ya. Dan silakan nanti kursornya berada di bawah daftar tabel. Setelah itu kita pilih reference,
Terus di bagian caption kita pilih insert caption of figure ya. Kita klik di sini. Nah, terus yang kita pilih di sini caption labelnya. Yang pertama yaitu tabel 1 titik dulu ya. Kita klik di sini, setelah itu di oke. Kayak ini turun ya, karena tadi ya, ini bisa dinaikkan ya. Oke ini ya. Nah seperti ini. Jadi muncul ya. Dan seterusnya untuk berikutnya, berarti di sini kita enter aja. Nah, ini baru bab 1 ya. Terus yang bab kedua kita kita insert table of figure. Terus pilihan caption labelnya adalah tabel 2 titik. Setelah itu di oke. Oh maaf ya. Sebentar. Ini terblok ya. Kayak ini ya. Nah, tadi terblok, jadi istilahnya kayak menghapus ya. Jadi, nah ini ya. Insert table of figure. Kita pilih caption labelnya tabel 2 titik ya. Nah ini. Terus di sini bisa kita naikkan ya dengan menekan tombol delete di belakang angka 1 ya. Nah nanti akan naik ke atas secara otomatis ya. Nah ini saya contohkan dengan 3 tabel. Nanti untuk berikutnya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Terus sekarang kita menginjak ke submateri berikutnya yaitu daftar gambar ya. Nah untuk daftar gambar hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi kita harus membuat gambar dulu ya. Membuat gambar dulu di bagian dokumen ilmiah atau isi dari laporannya ya. Contohnya di sini kita coba masukkan contoh gambar ya. Oke, ini contohnya ya untuk logo ya Universitas Ngudi Waluyo. Nah, di sini untuk gambar keterangan atau judulnya itu di bawah ya, berbeda dengan yang tabel ya. Dan untuk penerapannya sama. Kalau di bab 1 itu biasanya kita tuliskan gambar spasi 1.1 ya. Ini untuk di gambar yang berada di bab 1 ya. Tapi kita tidak menuliskan manual seperti ini. Hampir sama yang tadi, kita menggunakan insert caption ya. Nah, ini posisinya kursornya di depan. Kita pilih reference, terus kita pilih insert caption. Nah, kita buat label baru. Di sini kita tuliskan gambar spasi ya 1 titik ya. Setelah itu di oke. Terus oke lagi ya. Nah, ini kita rapikan ya. Nah. Oke, seperti ini ya. Dan untuk memunculkannya juga sama di dalam daftar gambar kalau nanti sudah selesai untuk menampilkan gambarnya di dalam isi dokumen ilmiah atau laporan ya. Nah, di sini kita munculkan ya. Pada prinsipnya sama ya. Jadi kita pilih reference, pilih insert caption, terus maaf ya. Insert table of figure, terus di sini caption labelnya gambar 1 titik ya. Kayak ini. Oke, ini saya naikkan ya. Ini pengaruh dari
Word-nya ya. Oke. Nah, setelah ini akan muncul ya sesuai dengan halamannya, dan di sini saya contohkan satu aja ya. Jadi kalau secara prinsipnya sama seperti yang ada di dalam daftar tabel. Oke, ini ada spasi yang kosong, ini harus emang dihilangkan ya, supaya nanti tidak memberikan space di dalam kerangka dokumen. Oke, setelah itu nanti disimpan ya. Oke, baiklah, untuk materi membuat daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis sudah kita buatkan. Nanti di hari berikutnya ya, besok kita akan melanjutkan kaitannya dengan pembuatan sumber yang akan nantinya dikaitkan menjadi daftar pustaka otomatis. Oke, saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.